Selamat datang kembali di Jalan Raya Konoha. Waduh, ini sih oknum gurunya mengajarkan yang namanya kebencian-kebencian kepada murid. Ya, menurut saya oknum guru ini sangat tolol banget ya. Tolol setolol-tololnya. Bayangkan ada seorang oknum guru di Konoha mengajarkan kebencian-kebencian kepada murid-muridnya. Wow, luar biasa. Gila banget. Jadi beberapa hari yang lalu ya ada sebuah video yang beredar di Konoha di mana murid-murid memparodikan, mempresentasikan, bikin video rame-rame dengan apa? Dengan menyobek-nyobek produk Israel. Seperti misalnya Unilever, ya, Starbucks, KFC dan lain sebagainya. Ada banyak produk-produk yang berafiliasi dengan Israel. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa ada oknum tolol guru seperti ini mengajarkan kebencian-kebencian sejak masih dini? Kenapa? Saya tidak menyalahkan muridnya. Saya menyalahkan gurunya. Kenapa oknum guru seperti ini bisa ada di Konoha? Kenapa ada guru tolol, bodoh, dungu seperti ini? Kenapa saya mengatakan oknum guru ini sangat tolol yang ada di Konoha ini? Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena gini ya, kalau boleh fair ya, gurunya harus mencari informasi gitu yang netral. Ya. Jadi gini guys ya. Konflik Israel dengan Valentina itu sengaja saya plesetkan ya karena takut nanti dibanet sama YouTube ya. Konflik antara Israel dengan Valentina ini adalah konflik saudara. Ya, mereka itu masih satu genetik. Ya, kemudian ya warga Konoha itu tidak banyak mengetahui. Ternyata kalau boleh fair-fairan ya, ini gue bocorin sekalian ya, oknum guru seperti tidak ada di Konoha. Berdasarkan data dari Shindo News, Uni Emirat Arab atau UEA dan Qatar telah berinvestasi di perusahaan Israel yang terkait dengan militer. Sekali lagi saya katakan ya, Uni Emirat Arab atau UEA dan Qatar telah berinvestasi di perusahaan Israel yang terkait dengan militer. Itu lebih parah. Kenapa lu nggak speak up gitu? Ya, kenapa kita nggak speak up terhadap Arab? Harusnya kan kita komplain sama Arab. Ini berdasarkan data ya. Berdasarkan data dari Shindo News. Itu lebih parah. Kenapa kita tidak demo Arab? Kenapa kita tidak maki-maki Arab kalau seperti ini? Iya kan? Kalau misalnya nih, oke lah, saya juga tidak mendukung yang namanya Israel ya, saya tidak mendukung yang namanya Valentina ya, saya nggak mendukung dua-duanya, saya nggak mendukung, ya, nggak ada kepentingan saya mendukung dua-duanya juga, saya tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh Israel ya, tapi ya, kalau saya perhatikan, kita itu hanya bisa boykot, demo, itu doang yang bisa kita lakukan. Kalau kita mau menggertak Israel, harusnya jadikan Konoha itu jadi negara superpower, setara dengan Rusia, China, Amerika. Bagaimana mungkin kita menggertak Israel sedangkan ya kapal induk aja kita tidak punya. Kita sibuk berorientasi pada agama-agama. Kita sibuk ya duit digelontorkan pemerintah untuk ngurusin agama. Ya lebih baik beli kapal induk dong ya. Saya tidak mengatakan bahwa yang nonton video untuk tidak beragama, saya tidak mengatakan seperti itu ya. Ya ini akibatnya kalau kita terlalu berorientasi pada urusan-urusan agama. Ya, saya tidak melarang pemerintah Konoha mengurusi masalah agama, tapi ada yang lebih urgent. Sedangkan kapal induk kita tidak punya. Iron Dome juga kita nggak punya. Emang kalau misalnya kita diserang negara lain, kita bisa menyangkal roket, ya, menyangkal senjata dengan doa? Kayak bisa. Kalau mau fair seperti itu, ya, kalau kita mau menggertak Israel itu, jadikan Konoha menjadi negara superpower. Setara dengan Rusia, setara dengan China. Ini seorang guru, coba bayangkan, seorang guru di sekolah ya mengajari ya oknum guru seperti ini mengajari muridnya tentang kebencian-kebencian. Emang anak kecil tahu apa tentang masalah ini? Tahu apa? Emang dia tahu gitu ya? Arab Saudi itu menandatangani kontrak dengan XM Cyber, perusahaan keamanan cyber yang didirikan oleh mantan kepala Mossad. Nggak tahu dia. Nggak tahu. Yang tahu ini siapa? Gurunya. Kenapa oknum guru seperti tidak tahu? Ya karena mereka
tolol banget, nggak mau membaca, nggak mau nyari referensi. Kalau mau nyari data itu yang ini dong, yang netral. Saya sangat sering ya melihat di Konoha itu mendukung Valentina. Oh, saya mendukung Valentina, tapi nggak tahu gitu. Cara mendukungnya nggak tahu gitu. Kalau kita mendukung Valentina itu, jadikan Konoha menjadi negara superpower. Biar kita bisa menggertak Israel. Jadi saya tidak berpihak pada Israel ya. Saya pengen Konoha itu seperti Amerika. Ya. Kita cuman bisa omon-omon gitu. Cuman bisa omon-omon seperti ini ya, memberikan video-video kebencian. Emang ini berdampak? Ini berdampak. Kalau misalnya nih Unilever kan banyak produknya di Konoha seperti rinso, sampo dan sebagainya, peralatan rumah tangga. Coba kalau mereka bangkrut, gulung tikar. Emang gurunya bisa menggantikan perusahaan itu? Bisa ngasih makan karyawan-karyawannya? Ya, jangan gitu dong. Yang paling berpengaruh itu Arab. Bayangkan ya, mereka membantu perusahaan ya, berinvestasi coba. Jadi coba analoginya gini deh ya, kita pergi ke Arab ya, umroh. Saya tidak melarang umroh atau naik haji ya. Nah, kita meninggalkan devisa di sana ya. Kita memberikan uang ya, secara tidak langsung kita memberikan uang terhadap Arab Saudi ya. Dan Arab Saudi ya menggunakan uangnya ini untuk berinvestasi di salah satu perusahaan Israel untuk keamanan cyber dan pengawasan satelit, dan perusahaan pabrik senjata Israel juga. Bayangkan coba ya, sampai nggak pemikiran oknum-oknum guru tolol seperti ini? Nggak sampai. Mereka hanya ada kebencian ya. Jujur aja deh, sebenarnya Konoha itu kalau boleh jujur ya, kenapa segitu fanatiknya membela Valentina? Alasan yang paling masuk akal itu karena agama. Itu alasannya, karena seiman. Saya tidak pernah melihat agama lain seperti ini. Contoh misalnya konflik yang ada di Rusia misalnya. Apakah kita sefanatik ini? Enggak kan? Justru karena apa? Karena kita seiman. Dan kebencian warga Konoha terhadap Wahyudi itu sebenarnya. Kita itu sangat benci ya, dari kecil kita sudah diajarkan, sudah dari orang diajarkan, kamu harus membenci Wahyudi. Padahal Wahyudi yang ada di kitab suci itu, yang ada di kisah-kisah kitab suci itu berbeda dengan Wahyudi sekarang ini. Jauh beda. Jadi orang-orang Wahyudi juga berpikir, kenapa orang Konoha itu membenci kita? Padahal kan kita nggak melakukan kesalahan. Yang menjajah kita itu Jepang. Nggak pernah yang namanya Israel menjajah Konoha, nggak pernah. Jepang, Belanda. Kalau kita mau dendamnya harusnya dendam ke Jepang dong. Ya, Belanda. Jadi jangan gitulah. Ini merusak namanya, merusak murid-murid ya. Masih kecil diajari tentang kebencian ya. Kalau banyak guru seperti ini di Konoha, apa nggak hancur masa depan Konoha? Ya, makanya saya tuh ya menyekolahkan anak saya itu lebih baik saya sekolahkan di sekolah swasta, lebih baik mahal dikit ya daripada di sekolah negeri yang ada di Konoha yang seperti ini. Saya melihat sekolah negeri di Konoha itu sudah tidak ada bedanya dengan sekolah agama, gak ada bedanya. Kemudian beberapa hari yang lalu ada berita yang mengejutkan ya, ini masih baru ya, tanggal 15 April 2025. Ratusan sekolah deklarasi boikot produk pro-Israel. Bayangkan coba. Aduh, kalau misalnya ada orang yang berantem itu, ya misalnya nih ada negara yang berantem atau seseorang yang berantem, katakanlah tetangga kita yang berantem. Kita nggak boleh ya, kalau mendamaikan tetangga kita yang berantem ini, nggak boleh hanya pro pada satu orang. Nggak boleh. Kita harus berteman kedua-duanya. Biar apa? Biar kita bisa mendamaikan. Gimana kita mau mendamaikan tetangga kita yang berantem kalau kita berpihak pada satu orang? Logikanya seperti itu. Saya tidak mengatakan bahwa saya mendukung apa yang dilakukan oleh Israel ya. Ya, banyak yang mengatakan oh Israel itu sudah melakukan yang namanya bla 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 bla, banyak korban dan sebagainya ya, puluhan ribu korban misalnya. Tapi ini dong ya, harus fair ya. Lepaskan tawanan yang ditawan oleh Valentina ya, lepaskan tawanan itu yang mereka cari. Saya melihat di Konoha itu nggak jujur gitu ya. Ini harus fair-fairan ya. Hanya satu
konten kreator atau pemuka agama atau ustadz yang jujur di Konoha tentang masalah Valentina dengan Israel ini? Siapa itu? Guru Gembul ya. Bahkan Guru Gembul itu dihujat. Mungkin saya juga nanti akan dihujat ini setelah ini. Bahkan Guru Gembul itu pernah dihujat oleh siapa? Oleh seorang konten kreator bernama Hussein Gaja. Didoxing ya. Bahkan didoxing. Jadi kalau ada orang yang berantem itu, pada intinya jangan kita hanya memihak pada satu pihak. Kita nggak tahu apa yang sebenarnya kan. Kita hanya melihat ya, hanya menonton berita-berita tentang yang dilakukan oleh istri Will misalnya. Harus fair dong ya. Tawanan itu dilepasin dong ya. Lepasin tawanan yang ditawan oleh Mamas itu. Ya, sengaja saya plesetin karena apa? Karena takut dibanet sama YouTube. Itu baru fair. Ya, di Konoha itu membela kemanusiaan, tapi giliran Mamas melakukan atau membunuh misalnya, kita berteriak, oh hore, kemanusiaan dari mana? Kadang saya berpikir ya, kenapa orang semakin, ya ini hanya di Konoha ya, kenapa di Konoha itu semakin beragama semakin tolol ya? Kenapa seperti itu? Otaknya nggak dipakai. Jadi ini namanya terlalu fanatik ya. Kita mendukung satu negara itu karena seagama. Bodoh amat, mau mereka salah kayak mau enggak kayak bodoh amat. Kita nggak tahu yang terjadi di sana kan. Kita kan hanya melihat dari soratan kamera jauh kan, nggak pernah menyaksikan di sana seperti apa. Ya, jadi ini yang perlu kita perhatikan. Karena kejujuran atau kebenaran itu berada pada tempat yang tidak terduga. Kadang kebenaran itu berada di pihak musuh. Kadang kebenaran itu berada di pihak lawan. Jadi kebenaran itu bisa aja tidak berpihak pada kelompok kita. Ya, justru karena warga Konoha itu benci dengan Wahyudi, benci banget sehingga mendukung yang namanya Valentina. Kalau masalah kemanusiaan itu yang konflik di Rusia kan banyak itu, ya di Afrika dan sebagainya. Jangan gitulah ya. Apakah karena ini pengaruh daripada donasi? Ya, sehingga berita seperti ini digembur-gemburkan semacam doktrin terus ya, sehingga melahirkan yang namanya kebencian. Bayangkan ya, anak kecil diajarin seperti ini, gedenya seperti apa nggak jadi, mohon maaf ya, apa nggak jadi radikal nanti kalau udah gede. Ngeri ya pendidikan di Konoha. Bayangkan ya, jadi ratusan sekolah yang tergabung dalam jaringan sekolah Islam terpadu atau JSIT ya, Konoha secara serentak menggelar aksi bersama boykot produk-produk yang terafiliasi dengan Israel sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian terhadap penderitaan rakyat Valentina. Saya tuh kadang bingung ya, gimana saya ngejelasin. Ya, dulu Gus Dur pernah mengatakan kita harus membangun kerjasama dengan Israel ya. Kita harus ya menjaga, seperti misalnya mengirimkan duta besar ke sana. Tapi Gus Dur pernah dihujat mati-matian ya. Dihujat oleh apa? Oleh rakyat. Karena apa? Karena menggunakan kalimat seperti itu ya, melontarkan kalimat seperti itu. Tapi kalau kita sadari sekarang ini benar juga ya apa yang dilakukan oleh Gus Dur ya. Apa yang dikatakan oleh Gus Dur. Gus Dur itu salah satu presiden masa depan ya harusnya. Harusnya Gus Dur itu presiden tahun 2045 gitu ya, atau tahun 2050. Bukan tahun 1900-an ya. Saya salut dengan pemikiran-pemikiran dari para Gus Dur. Jadi Gus Dur itu orang jenius yang tidak dimengerti oleh rakyatnya, disia-siakan oleh rakyatnya. Jadi kadang saya berpikir ya, ternyata kalau misalnya ada orang cerdas memimpin orang yang tolol gitu, orang yang bodoh itu, maka orang cerdas ini akan disingkirkan. Itu buktinya Gus Dur coba. Gus Dur pernah mengatakan kita harus menjalin kerjasama dengan Israel. Dulu saya berpikir kok Gus Dur ini aneh ya. Ternyata setelah saya berpikir, oh ternyata benar juga yang dikatakan Gus Dur ya. Justru kita harus berteman dengan keduanya. Biar apa? Biar kita bisa mendamaikan. Ya, bagaimana mungkin kita mendamaikan orang yang berantem kalau kita berpihak pada satu golongan tertentu. Ya, berpihak pada seseorang gitu. Nggak boleh seperti itu dong ya. Harus fair. Jadi ini semacam doktrinisasi ya. Kenapa berita-berita Israel ini moncer ya diberitakan di Konoha itu terus gitu seperti doktrin
beritakan terus. Apa alasannya? Alasannya yang paling masuk akal ya kalau menurut saya pribadi itu karena masalah donasi ya. Dugaan saya ya, banyak donasi-donasi yang datang dari Konoha itu disalurkan ke Valentina, tapi dugaan saya nggak sampai ke rakyat Valentina, hanya pejabat-pejabatnya yang menikmati. Bahkan ya, dulu ada seorang pejabat daripada Valentina yang menggunakan tas Hermes ya, istrinya menggunakan tas Hermes. Coba, itu artinya ya rakyat Valentina bersusah payah, tapi pejabatnya bergelimang harta. Berarti pejabatnya tidak benar-benar memikirkan rakyatnya, dan ini dimanfaatkan oleh pejabat-pejabat Valentina untuk apa? Untuk meraup yang namanya sumbangan ya, sumbangan-sumbangan dari Konoha. Karena warga Konoha itu adalah salah satu negara yang paling dermawan di dunia, paling dermawan sedunia. Ya, saking dermawannya kita itu nggak peduli apakah donasi kita itu dibelikan senjata atau tidak, dibelikan tas Hermes atau tidak, apakah donasi kita itu dibelikan ya rumah mewah oleh pejabat Valentina di sana atau tidak. Itu yang kurang kita ketahui ya. Warga Konoha tidak sampai pemikiran sampai situ ya. Ya, dan itu yang saya tekankan di video ini ya. Saya juga tidak membela Valentina, saya tidak membela Israel. Saya nggak membela dua-duanya, saya benar-benar netral ya. Kalau kita membela Valentina itu ya, jadikan Konoha menjadi negara superpower ya. Jadikan Konoha menjadi negara maju ya, punya kapal induk, punya peralatan yang canggih, bisa menggertak dunia. Itu caranya, bukan dengan cara konyol seperti ini, cara-cara tolol seperti ini ya, disobekin seperti itu. Bukan cara-cara seperti itu cara-cara kampungan ya. Itu namanya kampungan dalam beragama atau tolol dalam beragama ya. Tapi ini mungkin hanya oknum ya, oknum guru yang ada di Konoha. Ini bukan di Indonesia ya, disclaimer on ya, hanya di Konoha. Jadi sekarang saya berpikir ya, jangan-jangan murid-murid warga Konoha itu atau sekolah-sekolah di Konoha itu, jangan-jangan hal-hal seperti ini dibisikin kali di sekolah ya, sama guru-gurunya gitu, guru-guru ya, guru-guru agama gitu ya, guru yang ada di Konoha maksudnya ya, guru yang di Konoha, jangan-jangan dibisikin ya hal-hal seperti ini ya, dibisikin tentang membenci Wahyu dan lain sebagainya. Kalau misalnya ada di kitab suci dikatakan kita harus membenci Wahyu dan lain sebagainya, itu kan terjadi zaman dulu, bukan zaman sekarang. Itu kan konteks perang, bukan konteks damai. Kenapa ya di Konoha itu pada saat damai ya mereka selalu ya ada saja gitu ya, oknum guru menebarkan yang namanya kebencian gitu, permusuhan. Jangan gitu dong. Kasihan murid-murid itu ya, masih kecil sudah didoktrin hal-hal seperti itu. Nanti gedenya jadi apa? Jadi radikal dong. Ya, makanya menurut data dari BNPT di Konoha itu ada sekitar 33 juta orang yang terpapar radikalisme. Itu artinya tidak lepas dari yang namanya peran oknum guru. Justru oknum guru yang mengajarkan mereka tentang kebencian ya, permusuhan seperti ini ya. Sayang banget ya. Murid-muridnya harus diajari dong ya tentang budi pekerti, kebaikan. Kalau ada yang melakukan kejahatan, jangan ini dong. Jangan melakukan hal-hal konyol seperti ini. Anak-anak kecil itu nggak ngerti ya permasalahan yang sebenarnya. Mereka hanya didoktrin. Kamu harus membenci Wahyudi. Kenapa kita membenci Wahyudi? Harusnya seperti itu kan. Anak kecil nggak bisa bertanya seperti itu. Kenapa kita harus membenci Wahyudi? Karena setiap suku itu ada yang baik, ada yang buruk. Di Konoha juga seperti itu. Emang suku di Konoha itu baik semua? Enggak kan? Ada yang buruk juga. Jadi jangan seperti itu dong. Ini hanya doktrin masa lalu. Ya. Makanya ya ada sebuah penelitian dari seorang peneliti bernama Elizabeth Pisani. Elizabeth Pisani mengatakan, ya, murid-murid di Konoha itu tidak tahu seberapa tololnya mereka. Mungkin saja kenapa murid-murid di Konoha itu tolol karena seperti ini. Ya, gurunya juga tolol. Harusnya guru itu berpikiran luas dong ya. Berpikir rasional, jangan mendoktrin anak-anak kecil seperti ini. Kasihan muridnya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak. Saya Rekonoha, salam rasional.